Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja, semuanya dalam keadaan bahagia, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih sebenarnya dakwah dan misi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Dalam menyampaikan dakwahnya, Rasulullah mempunyai visi, mempunyai misi-misi dakwah yang berisi dengan ajaran-ajaran Islam yang akan merubah masyarakat bangsa Arab jahiliyah menjadi bangsa yang beriman kepada Allah, memiliki akidah dan akhlak, serta memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam, sehingga melahirkan keturunan yang berakal dan berbudi pekerti sesuai dengan syariat Islam. Adapun beberapa misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau masih berada di Mekah adalah salah satu diantaranya adalah mengajarkan ketauhidan. Seperti kita tahu, masyarakat Arab jahiliyah meyakini ada berbagai Tuhan yang mereka sembah, seperti penyembahan berhala, bulan bintang, roh dan arwah nenek moyang, serta ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dengan kebudayaan Arab, para Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat, sehingga Islam membawa peradaban dan kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Dakwah Rasulullah merubah perilaku jahiliyah masyarakat Arab hingga menjadi bertauhid kepada Allah. Perilaku jahiliyah bukan berarti bodoh dalam pemikiran atau intelektualnya, tetapi bodoh terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung-patung mereka sembah cenderung berperilaku merusak tatanan sosial dan hal-hal yang negatif lainnya. Sebelum Islam datang, sudah menjadi hal yang lumrah bila terjadi perjudian, minuman keras, perampokan, zina, dan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perilaku yang terpuji, seperti menolong sesama, menghormati hak asasi orang lain, tidak mabuk-mabukan, mengangkat derajat wanita, dan mengajarkan kepada mereka akan kesamaan derajat antara laki dan perempuan. Hanya takwa kepada Allah lah yang membedakan derajat manusia. Misi yang kedua yaitu membangun manusia yang berakhlak mulia. Pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad waktu itu telah berusia 40 tahun, adalah salah satu peristiwa penting, yaitu pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Jabal Nur.
Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad pergi ke sana dan berdiam diri, bertahandus di tempat itu. Ia tekun merenung dan beribadah, menjauhkan diri dari segala kesibukan dunia. Beliau merenungkan rusaknya perilaku sehari-hari masyarakat Arab waktu itu. Saking kuatnya beliau merenung, mencari kebenaran sehingga lupa akan dirinya sendiri. Makan, lupa kebutuhan hidup beliau. Karena kegelisahan beliau terhadap perilaku masyarakat Arab yang waktu itu sudah sangatlah rusak. Berhala yang tidak berguna, tidak bisa menciptakan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat dan rizki, malah mereka sembah, malah mereka minta perlindungan. Nabi Muhammad mengajarkan kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan, suku, keindahan tubuh, cantik, tampan, kekuatan ataupun jabatan dan pangkat dalam masyarakat. Namun derajat kemuliaan manusia hanya terletak pada kemuliaan akhlaknya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sikap, perkataan, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat Arab sangat menonjolkan keturunan dan sukunya, mereka sering berselisih, bertengkar, bahkan berperang antar sesama suku. Mereka juga sangat membanggakan harta dan kedudukan. Semakin banyak harta yang mereka miliki, banyak pula budak yang mereka miliki, sehingga mereka merasa menjadi mulia. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu keistimewaan kepribadian yang besar. Hal ini ditunjukkan seakan-akan beliau sendiri innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang ketiga, menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, mereka tidak mengetahui dan tidak pula percaya adanya hari pembalasan, hari kiamat, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seisinya. Mereka tidak percaya manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Mereka hanya hidup untuk dunia semata, tidak percaya akan kehidupan akhirat, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Sedangkan yang keempat, misi Rasulullah berdakwah di Mekah pada waktu itu adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kehidupan sosial Arab pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah, masa di mana masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia. Sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Judi, minuman keras, merampok, zina, dan sesuatu yang jelek adalah hal yang lumrah di tengah mereka. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengubah mereka dari jahiliyah, dari kegelapan menuju kebenaran Islam. Islam mengajarkan kepada kebaikan, akhlak terpuji, dan semua hal yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliyah adalah hal yang dilarang. Yang kelima, misi Rasulullah adalah berlaku baik dan memuliakan manusia. Sejatinya sudah tersirat semenjak Nabi kecil,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau masih kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya, sederhana, wibawa, dan punya perilaku baik lainnya yang melekat terhadap dirinya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan ataupun perbuatannya, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Sifat yang jujur tersebut juga sangat berbeda dengan kebanyakan orang Mekah yang waktu itu suka menyombongkan keturunannya, suka menyombongkan nasabnya, suka membuat sulit untuk dipercaya. Setiap bertemu orang, Rasulullah selalu tabasam, tersenyum. Pada saat-saat tertentu juga bercanda, terkadang tertawa. Bila beliau marah, tidak pernah sampai tampak kemarahannya, hanya antara kedua keningnya tampak sedikit berkeringat. Hal ini disebabkan beliau menahan rasa amarah dan tidak mau menampakkan kepada orang lain. Semua itu terbawa oleh kodrat yang selalu lapang dada, berkemauan baik dan menghargai orang, bijaksana, murah hati, dan mudah untuk bergaul. Ini adalah perilaku sifat baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan misi yang keenam adalah membawa kedamaian. Melihat dari sifat dan perilaku masyarakat Mekah yang sangat melenceng dari akidah Islam, perampokan, perjudian, minuman keras, dan lain sebagainya, sehingga mereka identik dengan pertengkaran, permusuhan, dan jauh dari kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu misi dakwahnya adalah menyebarkan kedamaian agar sifat dan perilaku serta kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah bisa berubah menjadi cinta damai. Dapat dikatakan bahwa akhlak Islam adalah akhlak perdamaian. Untuk itu Nabi mengajarkan kepada kita menghidupkan persaudaraan dan silaturahim. Oleh karena itu umat Islam hendaklah memiliki sifat cinta damai. Oke, mungkin materi tentang misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah yang sudah dipaparkan di atas, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengetahui sejarah, untuk menjadikan sejarah sebagai contoh kehidupan kita, untuk menjadikan suri tauladan Rasulullah dalam setiap sikap dan sifatnya. Mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.